Ayo para murid dan santri juga para pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini semoga kita semua, baik para pemirsa dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan berbahagia dimanapun berada. Pada malam hari ini guru pun juga suasana keluarga, keadaan guru pun selalu sehat dan terjaga. Selalu banyak hal yang harus disampaikan guru, terutama kepada murid dan santri. Seperti juga dalam video ini pun sama terangkai dengan video-video yang kemarin dengan judul juga Kembang, Sekar, dan Bunga. Untuk video ini diberi judul guru manfaatnya ilmu bonangan atau ilmu bonang atau kain bonang. Yang kemarin-kemarin mungkin guru para santri nyebutnya kain baiat. Agar menjadikan bahasa yang lebih tepat atau juga biar tidak ada yang sama dengan agama yang lain atau organisasi yang lain, guru menerapkan atau guru mematenkan bahwa kain baiat, guru memberilah nama kain bonang atau kain bonangan, ya. Manfaat kain bonang diulas oleh guru. Para murid dan santri difahamkan dulu, ya. Satu contoh guru menyinggung tentang kata wali songo. Di video yang lain sudah diulas, namun diulas kembali bagi para pemirsa yang tidak tahu mengikuti sejarah video yang lama. Di era-era sekarang sampai kemarin ada orang mengaku keturunan dari Wali Songo, ya. Video ini pun juga untuk dibuat perhatian, juga mungkin juga buat pengkajian bagi kalian yang silang dan pendapat yang mengagung-agungkan, yang mengakui dari keturunan Wali Songo, ya. Kembali lagi melalui video ini ditawarkan untuk seluruhnya, terutama di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau toh ada kata Wali Songo, pernahkah kalian bertanya, yang memberi gelar, yang memberi status itu siapa? Terus ditulis tahun berapa? Tatkala manusia atau para pemirsa yang jadi polemik atau sejarah yang dituliskan dan difilm-filmkan, bila ini tidak kau ketahui dan ini tidak mampu kalian buka, artinya penalaramu salah, keyakinanmu salah, film-film itu salah, buku-buku yang ditulis semua adalah hoak. Melalui video ini khususnya murid dan santri difahamkan, kalian sudah paham, ya. Sebenarnya Wali Songo atau kata Wali Songo merujuk kepada Wali Wolu Songo Tinari. Itu sejarahnya di situ. Itu adalah tahapan ilmu Islam, ya. Tahapan ilmu Islam. Itu bukan orang, dipahamkan. Itu tahapan ilmu Islam di Jawa. Tatkala manusia itu disyahadatkan dengan ilmu Islamnya, manusia itu dituntun, dibimbing melalui 9 tahapan. Tahap pertama masuk ilmu Islam disyahadatkan menjalankan ilmu bonang atau susunan bonang, atau tahapan pertama disebut bonang. Karena bonang itu maknanya wadah, maka setiap manusia yang menjalankan ilmu Islam harus mempunyai wadah ilmu. Nah, maka apa yang diajarkan guru, maka mengapa para murid dan santri tatkala dibaiat atau disyahadatkan itu ada kainnya. Karena itu menggenapi syarat dan rukun yang tidak boleh ditinggal. Jadi ilmu Islam itu dijalankan dengan konsep Wali Wolu Songo Tinari,
konsep tahapan pertama kalimatnya, ilmunya namanya syahadat. Alat sarananya, keilmuannya namanya bonang. Maka disimpulkan harus memakai namanya kain itu. Paham ya? Jadi bonang itu bukan yang kalian gambarkan sosok orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan, itu tidak ada. Sudah sedikit memahami itu. Para murid dan santri, ada banyak hal ya manfaat ilmu atau kain bonang itu. Dalam video ini dituang apa ilmu yang dipunya guru. Guru berharap khususnya para murid dan santri yang sudah dibaiat sehingga mampu mengoperasionalkan, mampu menggunakan apa-apa yang diajarkan guru, baik kain bonangnya atau ilmunya atau apapun yang diberikan guru kepada murid dan santri. Harapan guru agar kelak sampai ribuan tahun, sampai waktu yang tidak terbatas, tatkala guru pulang di alam para leluhur sana, generasi saya yang ada di dunia, terutama di Indonesia dan lebih khusus di Jawa, sehingga kalian mengalami atau menjalankan kehidupan di dunia ini tidak ribet dan tidak sibuk dan tidak banyak permasalahan. Dengan ilmu yang sangat mudah, semua sudah aku ajarkan. Terutama dalam video ini, manfaatnya kain itu digunakan untuk apa saja, ya. Sama dengan kita menggali jejak rekam para moyang leluhur kita dulu. Mulai tubuh sakit, ekonomi, dan apapun, bayangkan masa lampu itu tidak banyak alat, tidak banyak medis, tidak banyak obat. Nyatanya para leluhur kita semua mengatasi kehidupannya, mengatasi rumah tangganya, membesarkan keluarganya, membesarkan cucunya, semua dalam keadaan indah, nyaman, tidak ribet, tidak susah, tidak capek. Semoga ilmu aku bagi kepada murid dan santri, juga pada publik. Semoga selalu yang diharapkan guru membawalah manfaat sebesar-besarnya. Sehingga kita akan menjadi manusia yang betul-betul mendapatkan kedamaian, mendapatkan keberkahan. Itulah yang disebut bahwa kita di dunia ini adalah mendapatkan surga yang diharapkan sebagai makhluk. Para murid dan santri diulaslah oleh guru, diterangkan dengan gambar yang sangat sederhana. Para murid dan santri ya, kemarin sudah diajarkan atau disampaikan guru, pada dasarnya kain bonangan ada dua. Satu, bonangan ini para murid dan santri yang sudah terbaiat dengan ilmu guru, ya. Dua, guru kemarin sudah mengesahkan ilmunya untuk umum, untuk khalayak umum, namun belum diangkat sebagai terbaiat. Itu pun sudah bermanfaat. Namun pada hakikatnya video ini atau ilmu ini terutama yang sudah terbaiat. Sehingga dengan mempunyai kain bonangan yang sudah terbaiat, bisa digunakan untuk apa saja. Ya, satu contoh para murid dan santri. Di sini dengan judul manfaat kain bonang atau kain baiat. Maka dari sejak dulu dari leluhur kita sudah dibekali namanya konsep maghrib. Maghrib adalah 3 perkara, kalian harus punya guru yang benar, ilmunya pun juga benar. Perilaku gurunya harus benar, dipahamkan ya. Ini yang menjadi salah paham di dunia ini. Bukan guru atau kau sebut guru, perilakunya tidak benar, kau angkat jadi guru. Itu yang harus kalian bawa ya, garis. Tatkala maghrib, para pemirsa, murid dan santri faham, maka jangan menjauh dari maghrib. Apapun maghrib, tatkala gurumu dalam kebenaran, ilmunya dalam kebenaran, jangan menjauh dari dia selagi kalian belum mampu. Sudah dirancang dan dirumuskan oleh para leluhur dari Jawa,
Dari maghrib ditawarkan, diajarkan, disarankan, ditekankan, isak-isakno. Ngerteni petang perkara, jalankan 4 perkara. Tatkala 3 dan 4 ditambah menjadi 7. Sama dengan konsep satu contoh. Para murid dan santri yang dimaksud 3 di dalam ilmu ini diwakili 1 namanya doa seduluran. Para pemirsa sudah diajari oleh guru melalui videonya. Sebut dengan bahasa yang mudah, pakai bahasa atau pakem yang diajarkan guru. Karena banyak di Jawa manusia menyebut nama sedulur banyak versi, banyak menu. Tapi guru menyarankan dengan bahasa yang tepat dan mudah dicerna, mudah diterangkan, itulah bahasa yang layak untuk dipakai. Satu contoh, Assalamualaikum marmarti kakang kawah adi hari-hari gede puser sedulurku kang Sinorowedi. 2 yang harus kita connect atau kita pamit dengan bahasa doa. Satu contoh, di sini ada kata danyang. Ada dalam keilmuan untuk merajut ekonomi namanya sangkuera. Dan yang ketiga, setiap murid mau melakukan apapun, Anda harus melalui jalur setiap guru atau setiap guru wali bait. Ya, ini dipahamkan. Jadi jangan lupa karena ilmu yang Anda operasionalkan di dalam ruh dan kehidupanmu, sebagian ruhmu itu sebagian ruhnya gurumu. Sehingga dibutuhkan suatu bahasa untuk merajut dengan ruh atau keilmuan dari guru. Bisa juga nanti kalau merajut tentang kata guru, dari guru wali bait A langsung merajut guru yang tertua atau yang tersepuh. Satu contoh, ada guru wali bait yang di luar Pulau Jawa sana. Langsung masuk ke atas yang tertinggi, di situ aku selaku gurumu disebut Pangeran Agung di situ. Sama juga kelak barangkali ratusan bahkan ribuan tahun guru wali bait itu nanti turun temurun. Caranya gampang, dari guru wali bait yang mengangkat Anda langsung masuk yang tertinggi atau yang terakhir ini. Jadi tidak usah dilalui banyak. Sehingga kehidupan kalian untuk berwasilah sangat simpel dan praktis, tidak merusak pikiran, juga tidak menghilangkan waktu. Tatkala maghrib sudah dijalankan dengan pemahaman 3 langkah harus dilalui, isya yang dimaksud 4, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, artinya 4 arah. Karena kain baiat atau kain bonangan ini, pada waktu Anda dibaiat oleh guru wali bait, maka di sini sudah dikonek sama ilmu, maka ada bunga kan para murid dan santri. Itu sudah sistem yang sudah terjadi dengan sendirinya. Maka kembali lagi melalui video ini guru berpesan kepada murid dan santri, khususnya santri sepuh atau guru wali bait, apapun yang aku ajarkan jangan digubah, jangan dirubah. Itu hukumnya sudah tepat, ya. Tatkala manusia sudah mempunyai kain bonang, untuk apa? Satu contoh. Ini untuk menambahi kecerdasan atau menambahkan keilmuan. Dari tulisan ini guru menyarankan atau guru memperjelas, sesungguhnya manusia itu lahir kalau sudah 36 hari, leluhur kita nyebut selapan, itu bisa dibaiat ya para murid dan santri. Itu bisa, sehingga manusia sejak kecil itu dia sudah punya landasan kain ini. Gunanya apa para pemirsa? Satu contoh, namanya tubuh manusia masih kecil, daya tahan tubuhnya dan banyak hal kemungkinan kurang. Karena itu nanti berhubungan dengan gravitasi dan tekanan atmosfer dengan iklim dan cuaca yang belum tentu mampu tubuh manusia itu. Maka tatkala si bayi ini, karena sudah mempunyai kain, di kain ini nanti bisa diberikan sesuatu alat untuk mengatasi barangkali ada gendala atau masalah untuk si bayi ini. Nah,
Di dalam khusus angka 1 menerangkan tentang kecerdasan atau ilmu, ini ada syarat yang untuk dipakai. Satu contoh, barangkali putra putri atau punya keturunan kelihatannya bila sekolah dibandingkan dengan teman-temannya terlalu pendek pikirannya, bahasa sederhananya IQ-nya terlalu rendah. Manusia, orang tua takut khawatir ketinggalan pendidikannya. Bahasa sederhananya, anak ini kurang cerdas atau kurang interaktif. Guru memberi standar anak atau manusia itu dari 36 hari, ini maksimal dari 20 tahun. Itu masih bisa kalian benahi mindsetnya atau otaknya atau saraf pikirannya atau IQ-nya. Di atas 21 tahun ini kurang tepat ya para murid dan santri. Jadi untuk kain ini barangkali ya ada manusia atau putra atau murid yang dibaiat, dia merasa dirinya tidak mampu atau lemot atau kurang daya pikirnya. Satu, di sini guru mengajarkan sediakan buku itu kosong, terutama buku tulis atau juga bisa buku gambar atau juga bisa itu HVS ya. Siapkan alat tulis. Satu contoh, kalau itu potlot itu diongotin ya, diruncingkan. Bisa juga di situ pulpen. Kalau ada pulpen itu ditombol, dikeluarkan ujungnya, dimaknakan siap pakai. Kalau di ujung dari pulpen itu ada malamnya, itu harus diambil. Ibaratnya yang kalian sediakan di atas kain semua siap pakai. Lantas dari buku yang kosong, tulislah di situ huruf-huruf yang dibutuhkan manusia di dunia. Bisa huruf alfabet ABC, huruf Jawa Hono Coroko, huruf hijaiyah alif ba ta, itu ditulis di bukunya ya. Huruf Chinese boleh, apapun boleh ya. Berilah dari buku itu, tulislah angka. Boleh angka Romawi, angka 1, 2, 3. Barangkali kelak ke depan masa yang akan datang ada angka yang baru yang ditemukan manusia, itu ditulis di buku yang kosong tadi. Nah, itu nanti biarkan di sini. Ini kalau untuk kecerdasan. Nah, itu nanti bisa para murid dan santri, berilah di kain ini. Sekarang ada alat namanya komputer atau handphone. Kalau anak ini Anda program, satu contoh bahasa Arab atau bahasa ilmu atau bahasa Inggris atau bahasa Cina atau bahasa apapun, itu nyalakan handphone di sini. Carilah tuntunan bahasa-bahasa dasar atau dinyalakan, dibuat film yang komunikasi menggunakan bahasa yang Anda inginkan. Itu nanti dengan sendirinya manusia yang mempunyai kain ini, itu bahasa orang dulu menjadi ilmu laduni, bahasanya pinter-pinter dewe dari sisi lain ini. Nah, ini juga bisa barangkali putra atau siapapun ingin menjadikan manusia itu penyanyi atau penari, menjadi orang-orang yang lebih karena kekurangannya. Nyalakan musik-musik yang bagus di sini, suara-suara yang bagus. Resonansi, frekuensi, getaran yang di sini ini nanti akan mempengaruhi otak dan perilaku yang punya kain ini, para murid dan santri. Namun untuk mengoperasionalkan ini ada syarat yang tidak boleh ditinggal. Setiap melakukan ini minimal ada bunga sekar telon, minimal ya. Ada tambahan kedua yang tidak boleh ditinggal. Tatkala di sini ada sekar telon, harus ada lilin dan ada dupa atau kemenyan. Itu yang paling pokok. Kalau nanti para pemirsa di sini tidak ada, murid dan santri, kalau tidak ada sekar ya, barangkali di wilayahnya sulit, lilinnya tetap
Bisa pakai 1 lilinnya, bisa pakai 2. Dupanya silakan pakai ganjil. Untuk pengganti namanya bunga, pemirsa harus mengganti dengan namanya makanan nasi beserta lauk pauknya. Bisa tahu, tempe ditambahi daging. Untuk kecerdasan, daging yang bagus adalah daging sapi. Nah, inilah para murid dan santri, satu contoh untuk mencapai, untuk menghasilkan kecerdasan generasi kita. Guru sangat berharap ke depan, semoga generasi guru atau orang Indonesia atau pribumi Pancasila, generasi kita tidak akan menjadi bodoh seperti sekarang, ditipu orang, ditipu atas nama Tuhan dan agama, sehingga penipuan merajalela di seluruh satu negara. Karena ya memang dibodohi sejak di kandungan, dibodohi dari kurikulum yang ada. Maka melalui video ini guru menciptakan suatu program baru untuk merubah cara berpikir di negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara yang sangat sederhana seperti ini. Nah, inilah para murid dan santri diberikan satu cara yang sangat sederhana. Lantas, caranya bagaimana, guru? Kalau toh sudah paham, alat-alatnya sudah ada di sini. Kalau toh ini alat, ini buku, ya, alat-alat tulis, alat yang nasi, sekar, bunga, apapun itu dibuang. Kalau buku dan alat tulis ini disimpan, itu nanti dibuat melakukan lagi tahapan yang seterusnya. Namun untuk mempermudah namanya wasilah, guru mengajarkan satu contoh. Assalamualaikum disebut sedulur ini. Assalamualaikum danyang desa. Assalamualaikum sang kuera. Assalamualaikum guru disebut nama. Baru Al-Fatihahnya 1 kali sudah cukup. Ini kebiasaan kita kan baca Fatihah. Itu meskipun tanpa baca Al-Fatihah, para pemirsa, para murid, itu sudah selesai. Tapi karena masyarakat ini keterbiasaan seperti itu, maka dengan demikian para murid dan santri, kalian melakukan ibadah itu sangat simpel. Assalamualaikum sedulurku disebut, assalamualaikum danyang desaku begini, assalamualaikum, assalamualaikum guru wali bait guru ini. Baru di sini. Semoga dengan sedikit memahami ini bisa dibuat praktek atau dijalankan karena manfaatnya sangat luar biasa. Untuk video selanjutnya menerangkan untuk kesembuhan.